Dari mulai ujung Sumatera, Serambi Mekah pertama kali Islam datang ke Nusantara. Ketika datang tsunami menyapu hancur semua gedung dan kantor. Yang tidak tumbang ada satu bangunan. Apa namanya? Masjid. Allah ingin menunjukkan bahwa negeri ini dibangun oleh ormas. Apa itu ormas? Orang masjid. Turun dari Aceh ke Sumatera Utara, ikonnya masjid. Lalu kemudian dari Sumatera Utara turun ke Riau, di tepi Sungai Siak, Sultan bernama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1960, 1762, sekarang 2022. Yang dibangunnya pertama kali di tepi sungai itu adalah masjid. Itulah dia Masjid Senakwan, berdiri sampai sekarang. Tak selesai waktu dia meninggal, dilanjutkan anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil, membangun masjid. Menyeberang kita ke Kalimantan, di antara bangunan yang megah tegak berdiri, nenek moyang orang Melayu, nenek moyang orang Minangkabau, nenek moyang orang Mandailing, orang Batak, belajar agama Islam dari kitab fikih Perukunan Melayu yang merupakan disarikan dari kitab fikih yang ditulis oleh ulama dari kerajaan Mufti Banjar, Kalimantan Selatan. Dia adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin. Maka dibuatlah satu masjid besar di Banjarmasin dengan nama kitab tersebut, Masjid Sabilal Muhtadin. Ketika datang tsunami menghantam Palu, Sulawesi Tengah, tegak berdiri di tepi pantai sampai hari ini. Banyak orang datang ke Palu untuk foto-foto di tepi masjid tersebut. Dipertahankan Allah untuk menunjukkan kepada manusia, rumah kalian tumbang, kantor kalian habis kena likuifaksi, tapi ada satu yang tegak berdiri, masjid kekal. Jadi kalau mau kekal sampai hari kiamat, maka bangunlah masjid. Alhamdulillah Masjid Nurul Islam sudah cantik, megah, luar biasa. Di samping ada tanah kosong, mau perluasan. Harga tanahnya 400 juta. Kabarnya duit sudah terkumpul, tinggal kurang sedikit lagi. Kekurangannya 499.999.000 rupiah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pelit, bakil, medit, kedekut, kikir, mendengar duit 400 juta tadi, naik asam uratnya, naik darah tingginya, naik jantung koroner, tak normal jantungnya. Tapi orang yang ingin investasi akhirat, kubangun rumah, tinggal, kubelikan ke mobil, dijual, kubelikan ke pakaian, lapuk, kubelikan ke makanan, busuk. Yang kekal abadi adalah tanah masjid. Jadi yang pertama kali yang paling penting membangun masjid ini adalah tanah. Dulu orang cerita masjid mesti bangun di atas tanah, tapi ternyata kita punya dapat sejarah baru. Masjid Nurul Islam bisa diangkat-angkat, dibangun di tepi sungai, pindah ke tepi jalan. Dulu orang pertama kali lalu lintasnya di sungai, Sungai Deli, Sungai Ular, tepi laut. Begitu maju teknologi perkembangan, pindah jalan ke aspal, dari tepi sungai pindah ke depan. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, berangkat dari Langkat, sudah lama saya ceramah, baru inilah di masjid yang bisa diangkat-angkat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak-anak muda kita, cobalah kalian berpikir, masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung, masuk ke ITS, Institut Teknologi Surabaya, ambil jurusan arsitektur, kalian buat gambar, menggambar masjid yang bisa diangkat-angkat. Nanti mana tahu ada pelebaran jalan, tak pusing. Wakaf kami bagaimana?
nanti hancur, hilang. Tidak akan hilang karena masjid bisa diangkat. Jadi yang pertama kali yang penting adalah tanah. Yogyakarta, daerah khusus Yogyakarta, sampai sekarang tanah-tanah itu dimiliki oleh sultan. Orang hanya boleh minjam, hak pakai, tapi tidak bisa memiliki. Kenapa tidak bisa berlaku kepada Medan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tanah di Medan ini dulu semuanya milik sultan. Bingung sultan di mana dia mau bangun masjid. Semua tanah dia. Beda dengan kita sekarang. Bingung di mana bangun masjid karena semua tanah mahal. Di manalah tanah di mau bangun masjid? Ulama zaman dulu tempat minta pendapat raja-raja, sultan-sultan. Bingung dari mana mau bangun masjid saking luasnya Medan Sumatera Utara. Maka minta pendapat dia pada ulama. Ulama, tolong tunjukkan di mana tapak yang cocok untuk membangun masjid. Maka kata ulama tadi, setelah dia beristikharah, letakkanlah di tanah ini, dirikan masjid di sini Tuan Sultan. Itulah dia Masjid Al-Mansur berdiri. Nama ulama yang dimintanya pendapatnya dari namanya Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman itu punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya anak perempuan namanya Hajar Rohana. Hajar Rohana itu punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Yang bercerita itu Sultan Muda Kerajaan Delhi. Waktu saya berceramah, Ustaz dari mana? Dari Silau. Unyangkaulah dulu yang menunjukkan letak tapak masjid itu. Ingin betul saya tausiah di masjid itu. Sudah tercapai pada waktu subuh pada tahun 2018. Menetes air mata saya mengenang macam mana Unyang itu dulu bisa diminta pendapatnya. Zaman dulu orang-orang diminta pendapatnya, diminta fatwanya, diminta kaulnya untuk menghilangkan konflik dan ikhtilaf. Jadi kalau kita bisa memberikan tanah, kasih tanah. Tak bisa ngasih tanah, kasih gambar. Kebetulan kita arsitek. Tak bisa mengasih gambar, kasih senyuman. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Melihat masjid Nurul Islam yang cantik, megah tegak berdiri, tersenyum kita. Jangan sampai ngasih tanah tidak, ngasih ide tidak, ngasih gambar tidak, ngasih senyum tidak. Begitu masjid sudah selesai, datang petantang-petenteng. Kenapa masjid tidak berpintu? Kenapa masjid tidak berjendela? Kenapa tiangnya miring? Kalau ada orang model begini, antukkan kepalanya ke tiang. Karena otaknya sungsang. Saya sebetulnya heran juga, saya tadi lama berpikir, manalah masjid ini tak ada berpintu, tak ada berjendela. Dijawab langsung oleh Pak Ketua Masjid menceritakan, masjid kami tak berpintu, masjid kami tak bendela, masjid kami tak berpagar, terbuka 24 jam, bebas. Siapa yang mengatakan di Medan banyak pencuri, banyak copet, datang kalian ke Masjid Nurul Islam. Aman, tentram. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini arsitektur Masjid Nurul Islam Jalan Karya Medan Sumatera Utara. Siapapun yang datang di sini dari Sabang sampai Papua, setelah sampai kalian ke Medan, mampir ke Masjid Al-Mansur, tengok Istana Maimun, jalan-jalan kalian ke masjid, tengok bagaimana cara membuat. Ini masjid subuh pun kita datang tak membuka pintunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok waktu subuh, mampir kami di masjid, bergembok itu. True story, kisah nyata. Tak boleh disebutkan daerah mana, menjaga kode etik jurnalistik. Masjid terbuka, orang mau sholat sunnah, tapi tentu tetap kita jaga adab-adab. Ini masjid karpetnya sudah bagus, karpetnya baru. Janganlah pula mentang-mentang masjid tak berpintu, datang jam 2 malam tidur, telungkup pula di karpet bawah. Habis makan rendang jengkol, jam 2 malam meleleh air liur. Subuh orang sholat subuh di sini, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Menahan napas, pingsan makmum di belakang. Ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Tidur telentang. Saya ini Pak Ustadz, telentang pun ngiler juga, parah betul lah. Saya kalau tak tidur telungkup tak bisa tidur Pak Ustadz, tidur ke telungkup. Pakai sapu tangan meleleh juga, bawa pempes.
lengketkan ke muka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsitektur ini penting. Jangan sembarangan membangun masjid. Kalau dilihat pembangunan Masjid Nabawi zaman Nabi Muhammad SAW, tiangnya batang kurma, atapnya pelepah kurma, dindingnya lapis tanah liat yang dijemur kering, lantainya pasir, sangat sederhana. Tapi begitu Islam datang, muncul kubah diambil dari Bizantium Romawi kuno, muncul mihrab diambil dari Damaskus Suria, muncul menara diambil dari laut Mediterania Mesir, muncul ukiran-ukiran ornamen yang cantik-cantik. Ini hasil karya manusia. Ini tidak ada zaman Nabi, tapi ini bukan bid'ah, ini cantik luar biasa. Apa kata kaligrafinya? Ya man yu'aniqu dunya labiqa laha yumsi wa yusbihu fid dunya safara halla taraktal dunya ma'atiqa hatta tu'aniq fil firdausi abkara in kunta tabghi jananal khuldi taskunuha fayambaghi laka alla ta'manan nara ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi fa'abli tawbata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Kusangka ayat Quran Islam ini. Kalau ayat Quran ini bisul lah ibu-ibu ini semua menduduki ayat Quran. Nampak yang menulis kaligrafi ini cerdas, berpikir kalau kami buat ayat Quran, tapak kaki orang menginjak ayat Quran, maka dibuatnya lah syair-syair, bukan ayat Quran, supaya tetap memuliakan Al-Quran. Al-Quran dibuatnya di atas. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Supaya orang ingat Asmaul Husna, maka dituliskan Al-Asmaul Husna. Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafizul Muqir Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim. Mana as-somat kota ada? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keindahan-keindahan. Dulu pernah kaligrafi yang ada di dinding Masjid Nabawi mau dihapus karena menulis kaligrafi di dinding bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, karena tak pernah dibuat Nabi. Kebetulan ada ulama besar alumni Al-Azhar Kairo yang diundang menjadi dosen di Makkah, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, lahir tahun 1911, meninggal tahun 1998. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi? Tengok kaligrafi ini bagus-bagus, pandang kaligrafi ini cantik-cantik. Ketika melihat kaligrafi, apa yang terlintas di pikiranmu? Oh, Masya Allah, Tabarakallah, betapa cantiknya ciptaan makhluk Allah. Tangan yang sama, tapi bisa menulis kaligrafi yang indah. Melihat kaligrafi yang bagus, mengingat Allah. Lalu apa salahnya? Itulah mengapa kaligrafi tetap ada kekal di Masjid Nabawi sampai sekarang. Karena keulamaan, kehebatan ulama Al-Azhar Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi bisa dilihat dalam kitab Muzakkirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Memang betul ada mazhab yang memakruhkan menulis dinding masjid, mazhab Maliki. Kenapa makruh? Karena dalam mazhab Maliki kalau sholat wajahnya tidak menengok tempat sujud, tapi wajahnya menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahku ke arah Masjidil Haram. Itulah dalil mengapa makruh mengukir dinding masjid, karena dalam mazhab Maliki matanya ke depan bisa merusak kekhusyuan. Jadi kalau ada orang mazhab Maliki sholat di sini, matanya tak menengok tempat sujud, tengoknya ke depan, tengok daun apa. Tapi kita tahu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Jadi nanti kalau ada ustaz berceramah, apa nih banyak muncul ukiran-ukirannya, makruh ini. Itu menurut lu aja kali. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Ambali. Jadi masalah ini, Masya Allah, Tabarakallah, kadang kita ceramah di masjid, kaca tertutup 2 lapis, dinginnya minta ampun, AC-nya luar biasa. Begitu mati lampu, berkeringat langsung. Tapi masjid kita ini mati lampu slow aja, ceramah berhenti, mikrofonnya mati. Tapi tidak pengaruh.
masjid memang mesti terbuka. Supaya apa? Sirkulasi udara. Nah, ini Masya Allah kepala tiangnya tinggi, angin masuk dari mana-mana. Kalau ditanya orang, Ustaz pernah ceramah di Masjid Nurul Islam Jalan Karya Medan? Oh ya, di situ tak ada AC-nya Pak Ustaz. Memang tak ada AC, tapi ada AC. Apa itu? Angin cepat. Masjid terbuka, orang bisa iktikaf, orang bisa mampir singgah, ada musafir lalu lalang, tapi penjahat juga mampir Pak Ustaz. Dipasang kamera CCTV, ganti-gantian, aman. Anak-anak muda buat jadwalnya. Malam Senin api, malam Selasa pemuda Pancasila, malam Rabu remaja masjid, malam Ahad mak-mak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu tidak peduli kepada arsitektur, arsitektur adalah bagian dari keindahan. Allah suka kepada yang indah-indah dan cantik-cantik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada yang indah-indah.